Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah lama dianggap sebagai anggota keluarga Nahdlatul Ulama atau NU, sehingga keduanya pun diundang untuk hadir dalam acara halal bihalal PBNU. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya di hadapan Prabowo Gibran serta para undangan lainnya. Gus Yahya menuturkan, karena yang hadir adalah anggota-anggota keluarga, maka halal bihalal PBNU pun diselenggarakan di rumah sendiri, yakni di gedung PBNU Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menyatakan akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran dalam melaksanakan program-programnya demi kemaslahatan umat, seperti yang juga telah dan akan terus dilakukan PBNU dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi pada bulan Oktober mendatang, untuk kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nahdlatul Ulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat. Ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa Nahdlatul Ulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir, karena Nahdlatul Ulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya, bukan tanggung jawabnya NU. Yang wajib bikin sekolah itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah, NU tidak wajib. Yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah, tanggung jawab pemerintah, NU tidak wajib. Tapi NU karena warganya sedemikian banyak, NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat. Maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nahdlatul Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan Presiden yang akan datang, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Kedekatan Prabowo dengan para kiai dan pondok-pondok pesantren NU sejak dirinya masih aktif sebagai prajurit TNI hingga sekarang membuat Presiden terpilih ini diakui sebagai anggota keluarga besar NU. Pengakuan ini diperkuat oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengaku telah menjadi sahabat dekat Prabowo sejak dulu. Bahkan menurut Kiai Miftahul Akhyar, Prabowo itu lebih NU dari anggota NU lainnya. Lagi kita harapkan nanti formula-formula apa yang akan selama 5 tahun dan mungkin selanjutnya dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu. Tadi sebutkan bahwa inti daripada kekuasaan tiada lain adalah tolok ukurnya kemaslahatan pada rakyat. Manakala hal ini maslahat untuk rakyat, itulah tasarrufnya para pemimpin-pemimpin. Oleh karena itu, saya tidak panjang-panjang. Saya hanya senang dan bergembira Presiden yang terpilih memang sudah lama kenal dan sangat NU sekali. Bahkan beliau sempat pada tahun 2014 di depan GG Sepuh di Pasuruan
di Pondok Pesantren Aliasi ini arang-arang. Beliau mengumumkan pada kiai-kiai, saya ini NU. Yang ngetes ke NU-an saya adalah Kiai Miftahul Akhyar. Saya jadi malu. Rois Am PBNU juga menegaskan, sudah menjadi komitmen Nahdlatul Ulama sejak dulu untuk selalu mendukung pemerintahan NKRI yang sah demi kemaslahatan umat. Demikian pula terhadap Prabowo Gibran yang telah memperoleh mandat rakyat untuk memimpin Indonesia hingga tahun 2029, bahkan diharapkan berlanjut pada periode berikutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar NU yang telah menerimanya sebagai anggota keluarga. Untuk kesekian kalinya, Prabowo menegaskan bahwa Prabowo Gibran tidak bisa berjuang sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi memerlukan dukungan dan bantuan dari seluruh kekuatan masyarakat, termasuk NU dan ormas-ormas keagamaan lainnya yang moderat dan inklusif yang memiliki cita-cita yang sama dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, punya kepercayaan besar. Karena itu, dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain, unsur Nasrani, unsur Hindu, unsur Buddha, unsur semua kelompok di Indonesia, kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyatakan bahwa dirinya telah dipersiapkan sebaik-baiknya oleh Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis dan diberi fondasi yang sangat kuat oleh Jokowi. Oleh karenanya, tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan, karena Prabowo Gibran akan langsung bekerja melanjutkan dan memperbaiki program-program Jokowi setelah dilantik pada bulan Oktober mendatang. Prabowo Gibran, men of our time.